Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaura Nur Aulia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Pariwisata, Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi pertemuan ke-1 sampai dengan ke-7 mata kuliah akomodasi dan restoran. Materi pertemuan ke-1 dan ke-2 akomodasi dan restoran. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan hotel di dunia. Hotel mulai dikenal sejak permulaan abad Masehi dengan adanya usaha penyewaan kamar untuk orang yang melakukan perjalanan. Hotel sebagaimana jenis akomodasi lain yang berasal dari kata inn, yang dapat diartikan sebagai usaha menyewakan sebagian dari rumahnya kepada orang lain yang memerlukan kamar untuk menginap. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan hotel di Indonesia. Perkembangan hotel di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode. Periode yang pertama yaitu pada masa penjajahan Belanda. Perkembangan hotel di Indonesia dikenal pada abad ke-19 yang hanya dikenal di kota-kota besar yang dekat dengan pelabuhan. Fungsi hotel pada saat itu hanya untuk melayani tamu dan penumpang kapal yang baru datang dari negeri Belanda atau negara Eropa lainnya. Kemudian periode yang kedua yaitu masa pendudukan Jepang. Pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua yang disusul dengan pendudukan tentara Jepang yang datang ke Indonesia yang berdampak pada kepariwisataan yang ada di Indonesia. Keadaan pariwisata saat itu sangatlah terlantar dan banyak hotel yang diambil alih oleh pemerintahan Jepang untuk dijadikan asrama dan rumah sakit. Sedangkan hotel yang bagus dijadikan tempat tinggal oleh perwira-perwira tentara Jepang. Kemudian periode yang ketiga yaitu masa setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 1946, sejumlah pimpinan hotel di Indonesia berkumpul untuk menetapkan organisasi perhotelan yang pertama kali, yaitu bernama Badan Pusat Hotel Negara atau BPHN, yang berpusat di Hotel Merdeka Malang. Selanjutnya yaitu perbedaan hotel dengan akomodasi lain. Perbedaan hotel dengan akomodasi lainnya seperti akomodasi komersial tidaklah terlalu banyak, hanya terletak pada fasilitas yang disediakan, kemudian harga yang ditawarkan, serta pelayanan yang diberikan. Sedangkan perbedaan hotel dengan akomodasi non-komersial dan semi komersial terletak pada tujuannya, yakni yang ada yang mencari keuntungan, ada yang memberikan bantuan dan mencari sedikit keuntungan, serta ada yang sebagai tujuan sosial. Selain itu juga terdapat perbedaan pada fasilitas, tamu yang menginap, harga yang ditawarkan, serta pelayanan yang disediakan. Kemudian yang keempat yaitu ada pengertian food and beverage. Definisi food and beverage secara umum merupakan usaha di bidang makanan dan minuman, sedangkan secara khususnya itu sebuah bagian dari hotel yang mengurus atau bertanggung jawab terhadap kebutuhan pelayanan makanan dan minuman serta kebutuhan secara komersial dan profesional. Materi pertemuan ketiga akomodasi dan restoran, yaitu tentang pengertian, jenis, dan klasifikasi hotel. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang dikelola sebagai bagian integral dari usaha pariwisata yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makanan dan minuman, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dikelola secara komersial sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian jenis-jenis hotel. Menurut Sulastiono tahun 2006, berdasarkan durasi lamanya waktu menginap, hotel dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama
Residential hotel, yaitu hotel yang disediakan bagi para pengunjung yang menginap dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian ada transital hotel, yaitu hotel yang diperuntukkan bagi tamu yang mengadakan perjalanan dalam waktu relatif singkat. Kemudian yang ketiga ada resort hotel, yaitu diperuntukkan bagi tamu yang sedang mengadakan wisata atau liburan. Yang ketiga yaitu ada klasifikasi hotel menurut Bakyono tahun 2007. Berdasarkan luas dan jumlah kamar hotel, hotel diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada hotel kecil, adalah hotel yang memiliki lebih dari 25 kamar dan kurang dari 100 kamar. Yang kedua yaitu hotel menengah, adalah hotel yang memiliki lebih dari 100 kamar dan kurang dari 300 kamar. Yang ketiga adalah hotel besar, hotel yang memiliki lebih dari 300 kamar. Materi pertemuan keempat, akomodasi dan restoran, yaitu mengenai pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hierarki dalam suatu organisasi. Departemen yang ada di hotel yaitu yang pertama ada front office department, housekeeping department, restoran atau food and beverage, accounting department, human resource and payroll department, purchasing and inventory department, engineering department, sales and marketing and public relation, kemudian ada security department. Materi pertemuan ke-6, akomodasi dan restoran, yaitu mengenai pengertian sales dan marketing. Departemen marketing merupakan salah satu fungsi utama di antara fungsi-fungsi penting lainnya yang ada di dalam suatu perusahaan, seperti administrasi, pembukuan, pembelanjaan, produksi, dan personalia. Section yang ada di sales dan marketing department, yaitu yang pertama ada senior sales manager, sales executive, sales admin, public relation, dan yang terakhir yaitu art design. Materi pertemuan ke-7, akomodasi dan restoran, yaitu mengenai pengertian departemen accounting di hotel. Accounting departemen atau bagian keuangan adalah departemen yang bertugas untuk mencatat seluruh transaksi keuangan dan membuat laporan keuangan hotel, baik pemasukan maupun pengeluaran. Tugas-tugas accounting departemen yaitu yang pertama adalah menerima dan melakukan pembayaran, yang kedua menerima pembayaran cash, melakukan pembayaran secara cash maupun cek, melakukan pencatatan uang dan barang, kemudian yang keempat mencatat semua pembelian barang oleh hotel yang tidak dibayar secara cash, yang kelima yaitu melakukan pencatatan pembelian barang-barang yang diperlukan oleh hotel. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.